Ya, hai sobat-sobat seantero Nusantara yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 yang lalu, pengacara yang terkenal dengan vokal suaranya dan cukup garang, Pak Alvin Lim, sarjana hukum, sudah bebas murni. Nah, hari ini bertepatan dengan tahun baru 1 Januari 2024, saya bersama Pak Alvin Lim, sarjana hukum, dan saya akan berbincang singkat dengan Pak Alvin Lim. Tolong disimak. Ya, terima kasih. Hai Pak Alvin. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Pak Alvin, luar biasa ya. Kami semua berbahagia, sukacita bahwa Pak Alvin sudah bebas tanggal 25 Desember yang lalu. Itu bebas murni ya Pak? Iya. Bebas murni. Oke Pak. Enggak. Setelah kita melihat, setelah Pak Alvin keluar dari tahanan, Bapak semakin garang. Nah, mungkin ada yang berpikir, udahlah Pak Alvin, nggak usah galak-galak gitu ya. Tetapi faktanya kan tidak. Pak Alvin bersuara seperti biasa, galak, garang gitu ya Pak. Kenapa bisa begitu Pak Alvin? Ya, saya itu merasa diri saya bagaikan emas gitu ya. Jadi kalau kita, Ibu tahu emas, kita mau bakar, dia lumer pun tetap dia emas. Ya. Dia nggak berubah bentuk. Ya. Iya kan? Mau ditaruh di kulkas tetap emas, dibuang ke tong sampah ya tetap aja dia emas. Ya. Tetap memancarkan kilauannya. Alvin Lim memang dari dulu, dari kecil itu saya sudah dibentuk untuk menjadi rough ya. Rough itu keras. Ya. Ya, jadi orang bilang saya keras, saya kasar. Tapi kan kasar itu bukan pidana. Ya kan, orang yang kasar, orang yang suka maki-maki itu sebenarnya kan bukan pidana, satu. Terus kedua, kasar atau kerasnya saya itu kan ada sebabnya, Bu. Ya. Iya kan, jadi bukannya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya marah-marah, kan tidak. Jadi saya punya kekerasan, saya punya kasar ini adalah karena saya sering banyak ketemu oknum. Jadi saya tuh hanya keras atau saya hanya keras kepada oknum. Kalau kepada orang-orang biasa mah kagak kita. Cuma kenapa seperti itu? Karena memang udah sering saya bilangin berkali-kali, tapi nggak pernah mau merubah sifat oknum-oknum tersebut. Ya disitulah kadang kita, ya mohon maaf, kita habis kesabaran terhadap oknum-oknum. Nah itu yang membuat saya tetap lantang. Jadi walaupun keluar, saya tetap lantang. Karena kenapa? Oknum itu masih ada. Ya kan? Saya tidak akan lantang lagi, saya akan berhenti berjuang kalau oknum-oknum yang melecehkan hukum itu sudah tidak ada. Nah, di situ saya sudah tidak diperlukan lagi. Dan ada istilah sepertinya urat takutnya Pak Alvin itu udah putus. Oh, iya. Gitu ya Pak? Itu udah dari zaman dulu sebenarnya, Bu. Putusnya itu bukan baru-baru ini. Ya, kalau Ibu tahu riwayat saya tuh dulu saya dari SD kelas 2 sudah ditaruh di asrama di Ambarawa ya, namanya asrama Pangudi Luhur. Jadi asrama cowok-cowok di situ 60 orang. Ya kita udah dilatih tuh. Kayak misalnya kita dari tempat makan, ruang makan ke ruang tidur gitu kan. Itu aja ngelewatin daerah-daerah lorong-lorong yang gelap. Ya, jadi terhadap gelap kita nggak takut, kita masuk ke taman-taman, di taman itu juga ada kuburan di situ kan, sama setan juga kita nggak takut ya. Jadi kita diajarin, saya ya, terutama diajarin dari kecil. Ketakutan saya cuma satu doang, sama Tuhan Allah yang menciptakan. Selain dari situ, manusia manapun itu sudah tidak takut. Ya, karena kita juga sering dari SD kelas 2 kecil, saya nih kalau misalnya nggak mau makan apa gitu ya, kadang-kadang sama brudernya tuh langsung diambil sapu, dia pukul saya sampai sapunya itu patah. Jadi dari kecil itu saya sudah rentan ya dikasih kekerasan. Ya dikasih kekerasan. Saya dididiknya seperti itu dari kecil ya. Jadi kalau salah orang harus digebukin gitu. Karena ketika SD saya lihat itu yang saya lihat. Ya kan, jadi saya lihat wah oknum kok seperti ini gitu ya. Harus seperti ini. Nah, itu mungkin membekas sehingga saya ya kalau saya lebih nggak suka violence ya. Jadi walaupun saya lihat seperti itu saya nggak pernah memukul atau berantem itu ya. Berantem fisik tuh nggak.
Ya, nggak pernah terjadi, biasanya hanya saya marahin gitu, Mhm, situ. mhm, iya. Nah, selama Pak Alvin ditahan ya Pak, and then Bapak keluar ya, apakah Pak Alvin masih tetap optimis bahwa hukum di negara kita ini masih bisa dibenahi? Hukum bisa dibenahi hanya dengan satu kondisi, Mhm, yaitu aparat-aparat penegak hukumnya itu diganti dengan orang yang berkualitas, berintegritas, mhm, ya, yang mhm, memang mempunyai hati untuk melayani bangsa, mhm, melayani masyarakat, iya, bukan untuk kepentingan partai tertentu atau mhm, bukan untuk dirinya sendiri atau pribadi keluarganya. Karena mhm, banyak saya lihat akar-akarnya itu adalah kenapa? Karena dia punya kepentingan itu udah shifting, udah berubah. mhm, Yang tadinya, wah saya mau melayani negara nih, misalnya mhm, saya jadi jaksa agung atau saya jadi ketua KPK. mhm, Ternyata dia bukan melayani negara, ketua KPK. Contoh yang kemarin kan, mhm, apa yang dilakukan? mhm, Dia peres lah itu tahanan, dia peres lah itu tersangka. mhm, Ya kan mhm, kayak Firly Bahuri kan kasus yang terakhir terjadi, dia memeres Syahrul Yassin Limpo kan, nah ya, SYL di iya, peres sama dia. mmm, Apakah memeras itu untuk negara? Kan bukan. mmm, Uangnya pasti kalau dia dapat uang pun dia pakai untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dia. mhm, Nah, disitulah mulai di mana penegak hukum tidak akan pernah bisa beres kalau orang-orangnya tidak mempunyai hati untuk melayani. persis, Jadi kalau selama dia punya hati untuk, wah saya apa? Wah saya partai banteng, ya kan? Wah mhm, saya jaksa agung, saya lindungin deh. Kasus-kasus partai banteng tidak ada yang saya naikin misalnya. mhm, Atau mhm, saya partai biru, ya kan? mhm, Kasus-kasus partai biru tidak ada yang naik. Ya itu selamanya nggak akan ada perbaikan. perbaikan, Karena apa? persis, ya, Ya dia melindungi golongan dan golongan, kepentingan tertentu. betul, persis, Ya, tapi mhm, kalau mereka punya orang-orang seperti saya, iya, ya di Jaksa Agung, di Ketua KPK, di Kapolri, yang kayak saya nggak mau mhm, disogok. mhm, Ya, yang apapun juga kalau salah kita bilang salah, mhm, saya yakin Indonesia bisa bagus kok. oke, Kuncinya hanya itu satu, nggak perlu undang-undang yang hebat, nggak perlu duit yang banyak, mhm, oke, hanya orang yang tepat. Jangan orang ditaruh jadi Jaksa Agung, jadi Ketua KPK, jadi Kapolri, hanya karena apa? mmm, Karena pernah menjadi pengawal presiden. oke, Itu yang bisa terjadi kayak gitu, Bu. oke, Ibu lihat deh, mmm, Kapolri, Kapolda, mhm, itu tuh dulu bekas ajudan pribadinya iya, atau sesprinya presiden betul, semua, betul, betul, ya. Jadi kalau orang dekat istana, oh naik Kapolri, mmm, nggak bisa, ya oke, kan? Dia mhm, apakah orang yang tepat untuk itu? Kalau bukan ya jangan, oke, tidak akan pernah bisa merubah ya, nggak akan bisa beres, Bu. Yang ada mmm, adalah konflik kepentingan. iya, bener. Nah, terakhir Pak Alvin, sebentar lagi kita akan memasuki, pemilu, ya, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Apa saran Pak Alvin kepada pemerintah terpilih nanti, khususnya di bidang penegak hukum? Ya kalau pemerintah serius Hmm, untuk benahin, ya kan, kasih saya kesempatan jadi jaksa agung. amin. Oke. Kalau saya jadi jaksa agung, saya akan berani menghukum berat memang orang yang salah. Jadi tidak ada itu suap-suap, sogok-sogok terus memperingan, nggak ada. Kalau dia salah, masuk, Oh ya. putuskan seberat-beratnya mungkin. Koruptor jangan cuma di penjara, Hmm, miskinkan, hmm, ambil hartanya, ambil semua yang dia umpetin ke keluarganya, hmm, istrinya, hmm, anaknya. hmm, Itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau orang tidak bersalah hmm, dan belum ada bukti yang cukup hmm, seperti contoh kasus Jessica, hmm. jangan pernah di P21, balikin P19. Oh gitu ya. Dan kalau terlanjur ada oknum yang P21, Hmm. sebagai jaksa agung harus berani melakukan tuntutan bebas. Oh. Bebaskan. Karena apa? Yang namanya secara hukum udah bilang, nggak boleh menghukum seseorang kecuali memang jelas, terang, dan Hmm. tanpa keraguan sedikit pun. Iya. Nah ini kan kasus Jessica keraguannya banyak. Iya. Iya. Nggak bisa loh berdasarkan asumsi ini, asumsi itu, kata ahli, kata ini, yang lihat aja kagak ada kok. Hmm, Nah hmm, itu hmm, jangan seperti itu, kasihan orang 20 tahun di dalam. Kalau nggak salah beneran dia, iya. 20 tahun di situ dimasukin sel tikus, Hmm, hmm. gimana perasaan kita, hati kita sebagai manusia?
Ya toh, nah jaksa agung tuh harus seperti itu. Kalau saya dijadikan jaksa agung, saya akan bersihkan dulu itu aparat-aparat penegak hukum yang kotor. Mhm. Kapolri yang nggak benar, Kabar Reskrim yang nggak benar, saya akan berani tahan. Luar biasa. Ya kan, Hakim Agung yang nggak benar tahan. Mhm. Jadi hukum itu harus benar-benar jadi panglima. Kalau presidennya korup pun, saya juga tidak akan ragu menahan presiden, Luar biasa. mempidanakan. Kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum, Mhm. ya kan. Tapi kalau dia tidak salah, jangan kita main-main. Betul. Ini tuh banyak sekali hukum itu dipermainkan. Mhm. Ya, di mana orang nggak salah, utang piutang, tapi kalau dia sogok polisi bisa jadi pidana. Iya. Iya. Tapi yang pidana kalau dia sogok polisi dibilang utang piutang kayak Hendy Surya. Hendy Surya menipu 106 triliun. Itu sudah putusan MA, menipu dia, penipuan penggelapan. 106 triliun dan TPPU kan. Tapi di pengadilan negeri sempat putusannya apa dibilang? Om salah. Dibilang ini bukan perkara pidana tapi perdata. Dilepasin orang. Oh, waduh. Ya kan? Nah inilah kenapa. Karena duit yang salah bisa dibilang benar. Ya. Ya, jadi sebagai jaksa agung itu atau kejaksaan itu sebenarnya gate kedua. Gate pertama polisi. Ya. Saya tidak mungkin jadi Kapolri. Karena kalau polisi itu harus dari kepolisian. Kepolisian. Oh. Kalau jaksa bisa dari sipil. Oh, okay. Jadi lah kalau kepolisian saya nggak bisa benahin, ya kan kotoran-kotoran yang lepas dari filter pertama tidak akan lolos ke saya filter kedua. Dan saya akan bikin aturan baru seluruh Sprindik dan P21. Sprindik itu tidak akan bisa orang P21 tanpa wewenang dari saya, dari Jaksa Agung untuk mereview dulu. Mau itu ada 100 kasus, 1000 kasus, itu saya. Tapi apa SOP-nya seperti itu? Sekarang belum. Tapi itu kewenangan dari Jaksa untuk merubah. Karena itu kan hanya teknis. Iya kan? Sekarang ini kasih pidum, Mas Pidum bisa tanda tangan, bisa untuk mana CCP21, nggak usah Jaksa Agung. Tapi kalau kayak begitu berarti Jaksa Agung pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu, sorry, daerah. Itu oknum, ini oknum. Tapi oknum itu banyak berjamaah, tak beres-beres. Yang jadi korban siapa? Masyarakat. Ya ini waktunya pemimpin tertinggi. Kalau kejaksaan pemimpin tertinggi, ya jaksa harus bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Ya P21 setiap tuntutan tanda tangan Jaksa Agung. Otomatis kalau dia udah tanda tangan, berarti membaca, mengetahui, menyetujui. Betul. Jadi dia ada tanggung jawabnya di situ. Kalau dia nggak ada tanda tangan, dia cuma tinggal bilang, waduh, sorry itu oknum, udah pecat. Padahal kita nggak tahu kalau dia dapat cut atau enggak. Betul. Ya kan? Tapi saya beda. Kalau saya jadi pemimpin, saya review setiap kasus yang ada. Memang kasus tidak ada, saya akan hilangkan orangnya. Luar biasa. Harus itu. Nah disitulah baru penegakan yang salah-salah, yang benar-benar. Ya. Kita permainkan. Gitu Ibu. Keren. Oke. Sobat, kita sudah dengar ya pemaparan Pak Alfan ya. Jadi saya berharap teman-teman, sobat-sobat seantero Nusantara, ayo dukung Pak Alfan. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena membenahi hukum di negeri kita ini yang sudah caruk maruk. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam sehat. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.